saya Hendrika Devilo. Saya dari kelas 11-1. Jadi, di sini saya akan mempraktikkan berkaitan dengan kalor dan suhu. Jadi, nanti di sini saya akan menggunakan beberapa alat dan bahan, seperti yang pertama, lilin. Yang kedua, saya menggunakan 2 buah balon. Yang ketiga, pemantik atau korek api. Yang keempat adalah air biasa. Lalu, sebelumnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan suhu. Jika ada orang yang ingin bertanya, apa sih itu suhu? Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi seperti yang kita pernah dengar atau seperti yang teman-teman sering dengar, ada yang namanya suhu dalam satuan derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga lain-lain. Lalu yang berikut adalah kalor. Apa sih atau bagaimana itu kalor, atau seperti apa itu kalor, atau bagaimana dia punya pengertian? Nah, kalor merupakan suatu energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kalor. Mungkin ada orang yang pernah mendengar yang namanya kalor, hanya tidak mengerti seperti apa atau bagaimana pengertian dari kalor. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti apa itu kalor. Kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke suatu benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Jadi kalor ini akan berpindah suhunya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi di sini saya akan menggunakan 2 kali percobaan. Percobaan pertama yaitu balon ini nantinya tidak akan diisi dengan air, atau balon ini nanti akan kosong di dalamnya. Jadi yang pertama, langkah pertama dalam percobaan pertama ini merupakan, atau langkah awalnya yaitu nyalakan lilin. Setelah itu, kita tiup balonnya. Setelah balonnya ditiup, kita coba letakkan di atas api yang bersumber dari lilin. Jadi, mengapa hal ini terjadi? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa balon bisa meledak jika dikenakan dengan api yang bersumber dari lilin. Nah, balon bisa meledak karena kalor yang diberikan oleh api langsung diserap oleh balon, sehingga balon mengalami pemanasan yang akhirnya balon ini bisa meledak. Nah, itulah jawaban mengapa balon bisa meledak jika dikenakan atau jika bersentuhan dengan api. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua. Yang pertama, kita nyalakan lilinnya. Yang kedua, tuangkan air ke dalam balon. Lalu, yang berikutnya, tiup balon ini. Nah, setelah kita tiup ini balon, kita coba letakkan di atas api. Apakah hasilnya akan sama dengan percobaan yang pertama? Mari kita saksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa balon tidak meledak apabila diisi air bagian di dalamnya atau ada air bagian dalam balon. Nah, hal ini terjadi karena kalor yang bersumber dari api, kalor yang bersumber dari lilin ini tadi diserap oleh air yang berada di dalam balon, sehingga balon tidak mengalami pemanasan yang pada akhirnya balon tidak meledak. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai suhu dan juga kalor. Kiranya apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.